Baik, perkenalkan, nama saya Egi Dewi Dharma Putra dengan NIM 1815091020, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proyek UTS yang diberikan oleh dosen saya mengenai aplikasi sederhana berupa kalkulator sederhana yang saya buat. Nah, di sini tujuan saya yaitu mendemokan aplikasi yang setelah saya buat seperti itu. Nah, di sini pada tampilan awal itu kalkulator sederhana terdapat tiga navigator atau 3 button yang berbeda seperti itu. Yang pertama ada icon atau tombol untuk ke kalkulator pertambahan. Yang kedua ada button untuk ke kalkulator pengurangan. Yang ketiga ada button untuk kalkulator perkalian, dan yang terakhir itu di pojok kiri atas itu terdapat button untuk profil developer seperti itu. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu profil developer seperti itu. Nah, jika profil icon tersebut di push atau ditekan, itu akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah profil dari saya, yaitu terdapat foto berupa gambar network image yang telah terdapat di sistem SIA, terus disusul oleh teks berupa nama saya dan email SIA saya atau email mahasiswa saya. Itu dilanjutkan dengan icon atau keterangan lainnya seperti icon kuliah. Itu saya kuliahnya di Undiksa, bertempat di Singaraja. Aliran musik yang saya suka itu adalah rock, dan game favorit saya adalah PES seperti itu. Kembali ke tampilan awal, yaitu ada tombol pertambahan. Nah, jika tombol button pertambahan itu dipencet, maka akan ke halaman berikut seperti ini. Nah, di sini user akan disuruh diinstruksikan memasukkan input berupa angka seperti itu. Nah, jadi jika user tidak menginputkan langsung menekan tombol tambah, akan ada peringatan seperti berikut. Nah, itu tolong masukkan angka terlebih dahulu seperti itu. Jika user sudah memasukkan angka seperti ini, baru bisa diproses seperti itu. Nah, maka sistem akan berjalan seperti itu. Begitu pula juga di kalkulator pengurangan. Nah, jika user belum memasukkan apa-apa, akan terjadi demikian. Tapi yang membedakan ini sistem pengurangan memiliki instruksi lain atau proses yang lain seperti itu. Nanti akan dijelaskan di codingannya seperti itu. Nah, jika kalkulator pengurangannya nilai kedua lebih besar, maka akan menghasilkan nilai min seperti itu. Seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir itu ada di tombol kalkulator perkalian seperti itu. Nah, ini begitu juga halnya kalau ini tidak masuk satu, akan ada instruksi untuk memasukkan angka terlebih dahulu seperti itu. Nah, demikian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, bertemu lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code dari demo aplikasi sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan untuk ini adalah codingan untuk tampilan awal, yaitu pada main.dart seperti itu. Nah, codingannya seperti ini. Nah, jadi untuk main.dart tersebut terhubung dengan
beberapa codingan lainnya seperti about dart, pengurangan dart, perkalian dart, dan juga pertambahan dart itu menggunakan import seperti ini. Nah, jadi semua terhubung di sini. Nah, untuk main dart tersebut kami menggunakan void run my app seperti itu. Nah, untuk kelas my app itu terdiri dari tema data yaitu berupa primary words yaitu color blue gray, yaitu untuk ini di tampilan sama untuk di tampilan pengurangan, perkalian, dan juga pertambahan dart seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan home yaitu tertuju ke kelas my home page dengan judul kalkulator sederhana seperti itu. Nah ini untuk kelas my home page itu ini codingannya, itu merupakan final string berupa title. Yang tadi title tersebut itu saya gunakan berupa nama untuk navbarnya di atas seperti itu. Lanjut ke widget yang digunakan pada ini, yaitu menggunakan widget my app bar dengan menggunakan title text dan background warna blue accent. Nah, di sini landingnya itu saya menggunakan icon button yaitu merupakan dengan menggunakan icon akun box. Nah, icon akun box ini jika ditekan akan mengarah ke about dart. Nah, isi dari about dart tersebut yaitu adalah profil developer atau profil dari yang membuat. Di sini saya menggunakan data diri atau biodata dari saya seperti itu. Nah, lanjut di sini. Nah, modelnya untuk icon ini prosesnya jika navigator ditekan maka akan diarahkan ke material pick root, diarahkan ke kelas about. Nah, kelas about ini berada di codingan about.dart. Nah, di sini kelas about.dart seperti itu. Nah, jadi untuk menghubungkan ke bagian ini saya memanggil kelas about seperti itu. Lanjut untuk, nah jika kondisinya true atau kembali ke awal itu akan ke body center. Nah, body center sendiri terdiri dari beberapa kolom yang seperti yang sudah dijelaskan di demo aplikasi tersebut, terdiri dari 3, yaitu button untuk kalkulator pertambahan, kalkulator pengurangan, dan juga perkalian seperti itu. Nah, jadi di sini adalah codingan yang men-setnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa codingan, tipe codingan yaitu chill, ada border radius, color atau warnanya. Nah, ini on process navigator push. Nah, jika tombol tambah atau icon tambahannya itu ditekan maka akan mengarahkan ke kalkulator tambah. Nah, kalkulator tambah ini akan dipanggil di pertambahan dart seperti itu. Nah, jadi untuk itu saya menggunakan icon add itu berupa tanda tambah. Jadi user gampang mengenali bahwa itu adalah kalkulator untuk pertambahan seperti itu. Ini juga ada teks pertambahan lebih memperjelas seperti itu. Selanjutnya ada size box. Nah, size box sendiri ini untuk space dari box 1 dengan box lainnya atau kolom 1 dengan kolom lainnya. Ini adalah space untuk kolom kalkulator tambah dan kalkulator pengurangan seperti itu. Nah, di sini saya lanjut ke kontainer. Selanjutnya yaitu di sini ada kontainer kalkulator pengurangan. Jadi jika tombol navigator ditekan atau di-push maka akan ke material pick root kalkulator kurang seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan icon minimize karena minimize itu serupa dengan min seperti itu. Saya menggunakan size 50 dan warna putih, sama halnya seperti yang di atas. Dan menggunakan teks pengurangan untuk lebih memperjelas bahwa itu merupakan kalkulator untuk pengurangan. Menggunakan font size 20 dan tulisan berwarna putih. Nah, lanjut untuk size box untuk perantara
bagian kolom 1, 2 dengan kolom 3 saya juga menggunakan ukuran 10 seperti itu. Nah, jadi untuk tinggi atau lebar box atau kolom itu saya menggunakan 50 agar bentuknya seperti persegi seperti itu. Nah, ini juga menggunakan warna yang sama, blue gray, dengan on process yaitu navigator. Jika tombol atau button itu ditekan, maka akan ke material pickroot yang menghubungkan ke kalkulator kalian atau kalkulator perkalian. Nah, di sini kelas ini akan dipanggil, ini akan memanggil kelas yang berada di perkalian. Di sini kalkulator perkalian. Nah, kalkulator kalian ini akan dipanggil di sini seperti itu. Maka, nah di sini saya menggunakan icon clear. Nah, ini clear ini serupa dengan tanda X atau kali. Nah, untuk mempermudah user mengenali bahwa itu adalah untuk button untuk perkalian seperti itu. Nah, di sini juga lebih dijelaskan lagi menggunakan teks dengan style text style font dengan tulisan perkalian, font size 20 dan color warna putih. Baik, selanjutnya itu kita lanjut ke bagian codingan about start. Nah, di sini saya menggunakan class about. Nah, class about ini nantinya akan dipanggil di main.dot seperti itu, di bagian ini. Nah, ini navigator. Jika icon account box itu di-push, maka class about ini akan dipanggil. Nah, class about ini nantinya akan mengakses halaman ini seperti itu. Halaman ini terdiri dari menggunakan widget return my material app dengan up bar, background color blue, icon button. Kita menggunakan landing icon button yaitu icon rollback. Jadi jika rollback ini ditekan, maka prosesnya navigator ditekan, maka material pickrootnya akan ditujukan kembali ke body center. Nah, body center ini yang dimaksud adalah di bagian main.dot. Nah, di bagian main.dot ini nantinya akan kembali mengakses body ini seperti itu. Nah, jadi di body center ini terdapat beberapa button atau kolom mengakses masing-masing kalkulator. Ada pertambahan, perkalian, dan juga pengurangan seperti itu. Nah, jadi untuk ini ke center ini nantinya akan dipanggil di kelas, memanggil kelas center seperti itu. Kembali ke awal tampilan. Nah, di sini untuk title teks saya menggunakan teks berupa profil developer itu untuk bagian navbar. Jadi jika itu center title true, maka body menggunakan body homepage. Nah, body homepage sendiri ini kelas my homepage status widget. Nah, menggunakan widget container yaitu dengan warna putih, add intense on the top 30, dengan row center, kolom children dengan border radius 100. Nah, di sini saya menggunakan child berupa image. Nah, image yang saya gunakan itu menggunakan image network image. Nah, ini berupa link ini saya dapatkan di foto saya di SIA, itu di sistem informasi Undiksa. Nah, dengan sini saya mengatur dengan lebar 20 dan tinggi 130 seperti itu. Nah, ini ada juga teks lainnya seperti nama dan juga akun email mahasiswa saya. Nah, ini adalah kontainer untuk bagian kolom atau profil lainnya seperti saya kuliah, tempat tinggal saya sekarang, aliran musik yang saya sukai, dan game favorit saya seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan row
widget kolom. Nah, berupa kolom center. Nah, di sini content icon itu merupakan Undixa, yaitu menggunakan icon school dengan warna blue accent. Lalu dengan selanjutnya ada rock, yaitu icon musik note. Nah, ini adalah musik favorit saya, itu dengan warna sama dengan warna blue accent. Dan selanjutnya untuk bagian kanan itu ada keterangan saya tempat tinggal saya sekarang di mana, itu Singaraja, dan game favorit saya itu PES atau Pro Evolution Soccer. Nah, untuk bagian tadi, untuk bagian konten icon dan juga teks tersebut, teks style ini saya atur saya buatkan khusus kelas seperti itu. Nah, untuk konten icon saya menggunakan stateless widget, yaitu dengan final double atas mengisi data icon warna atas di sisi dan seterusnya. Ada ini menggunakan widget container. Nah, menggunakan 8 inches only, 20 left dan top atas dengan lebar dan tinggi 100. Nah, decoration yang digunakan di sini adalah box decoration dengan border alt 3 warna blue ocean. Nah, untuk kolom sendiri menggunakan seluruh icon berukuran 40 dan berwarna seperti itu. Nah, untuk warnanya sendiri itu blue accent dengan top 14, ukuran lebar 10, tinggi 20 seperti itu. Nah, teks berupa isi. Untuk text boxnya, text boxnya sendiri untuk di bagian ini. Nah, untuk kecilnya ini kita buatkan khusus juga di bagian kelas text box menggunakan status widget string isi seperti itu. Jadi konteks berupa this.isi. Jadi return center text dan menggunakan text style font size 15 dan color warna putih. Baik, selanjutnya lanjut ke codingan untuk pertambahan dart itu. Nah, jadi untuk pertambahan dart tuh di sebelum yang saya jelaskan, jadi kelas kalkulator tambah itu akan dipanggil jika button icon add atau tambah itu tertekan atau terpush, lalu akan mengakses ke kalkulator tambah, akan memanggil kelas kalkulator tambah seperti itu. Jadi prosesnya ada di sini. Jadi kalkulator tambah stage, nah itu akan memanajemen stage Ctrl A. Jadi kami deklarasikan Ctrl A Ctrl B itu form key, jadi string hasil. Nah, jadi ini untuk menampilkan hasil fungsi. Nah, jadi terus yang di bawahnya ada fungsinya ini, yang fungsi ini adalah ini yang membedakan masing-masing kalkulator memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini yang membedakan kalkulator tambah, pengurangan dan perkaliannya. Yang lainnya sama, cuma dari fungsinya saja yang membedakan. Nah, jadi untuk Ctrl A ini sudah dideklarasikan, berarti variabel A itu in press Ctrl A, variabel B in press Ctrl B. Jadi in result adalah variabel A ditambahkan variabel B, jadi hasilnya adalah result, jadi berupa angka seperti itu, berupa nilai value. Jadi ini widget yang menggunakan salvo bar dengan teks di atas, yaitu menggunakan kalkulator pertambahan. Nah, jadi body kontainernya ini sama yang sebelumnya. Nah, untuk controller itu teks pertama itu ada di Ctrl A, jadi validator value. Jika data tidak valid atau
memastikan bahwa data itu tidak kosong, maka akan dikeluarkan teks warning berupa pengingat berupa tolong masukkan angka terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan decoration merupakan input decoration. Jadi untuk high text atau kolom wajib berisi sebuah inputan seperti itu. Nah, jadi di sini saya offline input border. Nah, di sini saya hanya menggunakan keyboard tipe, yaitu menggunakan text input tipe berupa hanya number saja. Jadi user tidak bisa menginputkan berupa huruf atau simbol lainnya, seperti itu. Ini untuk Ctrl B sama halnya seperti di atas. Itu jika kolom atau kotaknya belum terisi inputan data, maka akan ditampilkan peringatan seperti ini. Jadi sama halnya tadi, ini dimasukkan ke input decoration. Nah, di sini teksnya berupa number seperti itu. Nah, ini untuk kontainernya atau untuk di tombol asnya. Jadi ini hack 30, terus hasil. Nah, ini untuk hasil, teks hasil. Jadi stylenya itu font size-nya 20. Jadi saya menggunakan di sini decoration, box decoration. Jadi tidak menggunakan input decoration lagi, melainkan berupa box decoration, yaitu nantinya hasil dari penjumlahan tersebut atau pertambahan tersebut akan masuk di sini atau akan diproses di sini. Nah, ini untuk raise button. Jadi proses. Nah, ini di sini pertambahan. Jadi fungsi pertambahan di atas tersebut akan diproses di sana. Nah, ini proses pertambahannya ini akan diproses di akhir, dan teks tersebut ini merupakan button atau tombol untuk memprosesnya, seperti itu. Nah, untuk di bagian lainnya juga sama, hanya yang membedakan bagian ini saja atau bagian fungsinya saja. Untuk di pengurangan itu fungsinya seperti ini, yaitu variabel A, result variabel A dikurangi variabel B, jadi nanti akan hasil result seperti itu. Nah, ininya sama, cuma yang membedakan beberapa saja. Ini kalkulator pengurangan, ini sama saja karena saya kopas. Nah, ini juga jangan lupa diubah. Untuk di reset buttonnya itu yang diproses adalah pengurangan, jadi fungsi pengurangannya yang diproses itu. Dan untuk di perkaliannya juga sama. Nah, ini saya membuat kelas perkalian yang nantinya dipanggil di sini. Jadi jika tombol atau button perkaliannya di push, akan diarahkan ke material pick root ke perkalian, itu ke sini aja. Dia akan mengakses kelas ini seperti itu. Nah, jadi sama seperti dua kalkulator yang saya jelaskan, perkalian yang membedakan hanya di fungsinya, yaitu. Nah, di sini fungsinya yaitu variabel A, variabel B dideklarasikan, lalu di in result variabel A dikali variabel B, jadi nanti akan ketemu hasil. Nah, ini untuk codingannya sama, yang membedakan ini kalkulator. Saya mengubah judul atas navbarnya itu kalkulator perkalian supaya user mengerti atau lebih dimengerti. Nah, ini kalau kosong maka akan ditampilkan kalimat seperti ini, tolong masukkan angka terlebih dahulu, lalu user menginputkan
berupa angka. Nah, di sini keyboardnya sudah ditetapkan hanya bisa diisi dengan nomor dan yang membedakan di bagian akhir. Nah, di sini one proses yaitu perkalian. Jadi yang diproses adalah fungsi dari perkalian yang di atas. Yang ini di fungsinya diakses atau diproses. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata.